Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa ibadah untuk memperingati Jumat Agung. Hal ini sangat penting bagi kita karena saat ini kita bisa memperingati bagaimana penderitaan dan kesengsaraan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, tetapi untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Sugiarto dari GKMI Sola Gracia Semarang. Saya minta Bapak berdiri dan Ibu ya, kasih aplaus saudara. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Sugiarto ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan besok sore juga beliau akan bersama-sama dengan tim untuk melayani kita di dalam KKR Kesembuhan Ilahi. Oleh karena itu kesempatan yang sangat berharga bagi kita, ialah kita akan pergunakan sebaik-baiknya. Bagi siapa yang membutuhkan kesembuhan, saudara bisa ajak mereka datang besok sore ya. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang rindu anugerah Tuhan makin melimpah. Silakan lambaikan tangan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita lebih dalam ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menikmati persekutuan yang lebih dahsyat lagi. Kami mau menyembah Engkau sore hari ini Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Mari sembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Bamu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, kami menyembah, oh, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, oh namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, haleluya, sebab namamu kudus Tuhan, hanya namamu yang kudus, hanya namamu yang kudus, tiada nama yang lain, hanya nama Yesus. Kami menyembah Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu menyucikan hidup kami. Kiralaya masyakara baralamu, kiralaya masyikinaramase, kuryaralaya masyakara baralamana. Haleluya. Hati kami menyembah, hati kami menyembah, syukur bagimu Tuhan. Sore hari ini sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur karena kami hidup di dalam penggenapan firman Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau datang ke dunia, Engkau harus mati. Tetapi firman Tuhan juga berkata, Engkau juga harus bangkit. Hari ini kami tidak merayakan tentang kekalahan-Mu, tetapi kami merayakan kemenangan-Mu atas maut. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menaklukkan maut.
Dan hari ini kami mau merayakannya dengan syukur kami. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Gloria. Amin. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah yang tidak tertandingi. Amin saudara. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, Dia Allah yang tidak tertandingi. Amin. Tidak ada Allah yang setara dengan Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan gemetar mendengar
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada saudara, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya, amin. Bersorak-sorai bagi Allah kita yang tidak tertandingi, saudara. Amin. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ya Tuhan, penebus kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada cara yang lain kecuali Dia harus tergantung di atas kayu salib. Jesus. Mulia kasih-Mu, Kita naikkan pujian ini bersama-sama. korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Bersama-sama saudara. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Ampunilah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
dia berikan harapan kepada setiap kita. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku telah perbuatanku, Yesus Tuhan menebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada kesempatan hari ini kita juga akan menyaksikan beberapa saudara kita. Ya, sedianya ada 15 saudara kita yang dibaptiskan, tetapi ada 3 yang menyusul karena masih berdomisili di Jakarta atau berada di Jakarta saat ini. Saudara, itu sebabnya saya panggil untuk ke-12 saudara yang sudah dibaptiskan untuk bisa maju ke depan, untuk hari ini bisa menerima piagam baptisan dan kartu anggota. Yang pertama, Saudara Alfred Kensi Kurniawan. Kemudian yang kedua, Saudari Evata Mulia. Yang ketiga, Saudari Lacrecia Jolin Hartono. Yang keempat, Saudari Abigail Felicia Grace Angelin Ferdianto. Kemudian yang kelima, Saudara Yeskiel Marcelino dan Dio Pradana. Yang keenam, Saudari Jovita Fania Suhianto. Yang ketujuh, Saudari Josephine Gifta Suhianto. Yang kedelapan, Saudari Rahel Amelia Laurencia. Yang ke-9, Saudari Jesselyn Setiawan Chu. Yang ke-10, Saudari Clarita Angeli Tiasmara. Yang ke-11, Saudari Adriela Alexis Kristi Wibowo. Dan yang terakhir, yang ke-12, Saudara Andrew Alexas Kristo Wibowo. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Lukas dan Ibu Yani untuk bisa mempersiapkan diri untuk menyerahkan piagam baptisan.
silakan kembali ke tempat. Selamat bagi ke-12 saudara yang sudah dibaptiskan pada hari Rabu pukul 16 atau pukul 4 sore. Tuhan memberkati saudara dan saatnya kita akan bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, beribadah bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Lukas, semua hamba Tuhan, dan juga semua majelis, khususnya Pak Oni yang selalu menghubungi saya. Hari ini kita belajar satu tema yang luar biasa dalam Jumat Agung ini, yaitu ajaib kuasa darahnya. Kita akan berdoa lebih dahulu supaya setiap firman akan jadi rema dan berkat dalam hidup kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, betapa hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami tahu hari ini kami memperingati suatu peristiwa yang mengubah masa kekekalan hidup kami. Kami yang dahulunya mati dalam kekekalan, kami mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena darah-Mu terkucur di atas kayu salib, tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menebus dosa-dosa kami semuanya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah pada sore hari ini firman-Mu akan berbicara kepada kami. Biarlah sekali lagi sorga memperdengarkan suaranya, sehingga setiap kami mendengar kebenaran firman-Mu, setiap kami diberkati, setiap kami ditolong Tuhan, dan setiap kami mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, untuk menjadi saluran yang bersih dan berkat bagi semua anak-anak-Mu. Dan di dalam satu nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah semua kami yang percaya berkata, amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pointer ya, ini tema kita adalah ajaib kuasa darahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang darah, setiap kita pasti punya darah, ya, amin. Tapi masalahnya kan ada yang darahnya tinggi, kakean mangan sate kambing, ebek mangan duren dawe. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi setiap kita pasti memiliki darah walaupun golongannya beda-beda saudaraku. Dan kalau kita melihat saudara, ada keajaiban dalam darah manusia yang kita miliki itu saudaraku. Ya, yang pertama apa saudaraku? Ya, tidak tahu ini jalan ya. Oke ya. Ternyata darah itu memiliki fungsi vital bagi tubuh, seperti mengangkut oksigen dan menyebarkannya ke seluruh jaringan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa hidup kalau kita tidak punya darah, karena darah itu mengangkut oksigen. Dan juga dia mengatur pH dan suhu dari tubuh kita, serta mengatur sirkulasi nutrisi. Dia juga membukukan darah, ya. Kalau kita kepelet atau apa begitu kan, langsung darahnya berhenti. Karena kalau tidak saudaraku, darah kita ngocor terus, maka kita dipastikan akan kekurangan darah dan kita akan mati. Dan juga mengantarkan sel-sel dan antibodi untuk melawan infeksi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ya dalam masa pandemi ini tidak punya darah yang baik, maka kita akan mudah sekali terkena akan virus ini. Karena darah kita tidak sanggup mengantarkan sel-sel dan antibodi yang melawan daripada virus itu. Dan kalau bicara tentang jantung yang memompa sekitar 55-80 ml darah setiap denyutnya. Dan itu artinya bahwa setiap orang dewasa itu memompa 6.000 sampai 7.500 saudaraku liter darah setiap hari.
Tapi saudara bayangkan saudaraku, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Dan ada 100.000 sel pembuluh darah di dalam tubuh manusia dewasa. Dan saya membaca satu jurnal kesehatan bahwa pembuluh darah itu baik yang kecil maupun yang besar. Kalau disambung jadi garis lurus saudaraku. Saudara tahu berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2 kali keliling bumi. Hebat. Manusia itu luar biasa. Punya darah, makanya apapun saudara, kalau Anda misalnya terluka apapun, pasti muncul darah di mana-mana. Dan yang lebih luar biasa itu, darah itu bisa mengitari tubuh kita, itu hanya 30 detik. Makanya kalau orang kena stroke, saudaraku, itu tidak usah hitungan jam, hitungan detik saja saudaraku. Karena apa? Sebetulnya 30 detik itu saudaraku, dia ngelilingi semuanya. Dan ada satu penelitian yang agak mengejutkan memang. Kita itu seringkali kan digigit nyamuk saudaraku ya. Memang nyamuknya satu, tapi koncone akeh. Tetapi saudaraku, darah saudara itu akan habis kalau Anda itu digigit nyamuk sekitar 1.200.000 nyamuk. Nah itu edan kabeh enggak saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah darah manusia yang begitu luar biasa. Sehingga orang itu sebetulnya butuh apa yang namanya darah. Sehingga ketika orang kekurangan darah, dia harus segera ditransfusi. Dalam satu peperangan, dalam perang dunia kedua, saudaraku, yang terjadi, next selanjutnya, yang terjadi di Perancis, saudaraku, ada seorang tentara Perancis yang menulis, saudaraku, sebuah surat kepada keluarganya. Dan dia berkata apa saudara? Aku melihat seorang tentara Jerman, dia terluka dan dalam etika perang, ketika tentara musuh pun terluka harus ditolong. Dan ditolong dibawa ke rumah sakit darurat. Dan ketika dokter itu berkata, kamu harus transfusi darah. Dan tentara Jerman ini berkata dengan sombong, darah siapa yang akan engkau transfusikan ke tubuhku? Dan dokter itu berkata, darah yang cocok dengan golonganmu. Saat ini yang tersedia adalah darahnya dari tentara Inggris yang mendonorkan akan darahnya itu. Dan dia berkata apa? Aku enggak mau. Dan akhirnya tentara Perancis itu menulis. Dan aku melihat tentara Jerman itu keluar dalam keadaan mati. Karena apa? Karena dia tidak mau ditransfusi. Karena dia merasa sebagai bangsa Arya, Jerman mulai melakukan peperangan dengan menyerbu Polandia 1 September 1939. Karena dia merasa sebagai bangsa Arya, bangsa yang darahnya paling murni, bangsa yang merasa darahnya paling tinggi. Sehingga ketika dicampur dengan darah orang lain, bangsa lain, dia merasa tidak murni lagi dan lebih baik dia mati. Dan tentara itu menulis, itulah kalau dia tidak dimasuki darah, dia menjadi mati. Dan itulah terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau darah manusia saja bisa menyelamatkan seseorang, apalagi darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari lihat bersama-sama next selanjutnya. Di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya, perhatikan saudaraku, darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda lihat bersama, penulis Ibrani berkata, dalam tradisi bangsa Israel, ketika mereka bersalah, ketika mereka melakukan dosa, mereka membawa korban itu untuk apa saudaraku? Supaya dosanya dihapuskan, supaya pelanggarannya dihapuskan. Dan kita penulis Ibrani berkata, kalau darah anak lembu, darah domba
bisa menyelamatkan orang dari kenajisan, dari dosa, lebih lagi daripada darah Kristus yang telah terkucur untuk menyucikan dan menyelamatkan kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next selanjutnya, mengapa darah Yesus itu berkuasa? Mengapa saudaraku? Paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama saudaraku, karena itu memberikan pengampunan. Dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa darah Kristus yang dikucurkan di atas kayu salib, tidak ada pengampunan dan kita masih hidup dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa hari ini bukanlah hanya sekedar sebuah peristiwa peringatan biasa. Saya mau katakan peristiwa Jumat Agung adalah mengubah masa kekekalan bagi setiap manusia yang percaya atau tidak. Karena apa saudaraku? Melalui darah Kristus, kita yang seharusnya mati dalam kebinasaan yang kekal, kita yang harus hidup dalam penghukuman yang kekal, kita yang seharusnya mati saudaraku, terpisah dari Allah dalam kekekalan. Ketika darah Kristus tercurah dan kita menerimanya dan kita percaya, maka saudaraku apa yang terjadi? Dari kematian kekal kepada kehidupan kekal, dari neraka kekal kepada surga kekal, dari terpisah kepada Allah kepada berkumpul bersama Allah dalam kemuliaan yang luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, biarlah setiap kali kita memperingati Paskah, bukan hanya sekedar Jumat Prei, apa? Pokoknya Prei, ya. Jumat Agung. Lah agungnya di mana? Ya itu Agung tadi jajan sate, loh kok malah Agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa disebut Jumat Agung? Good Friday. Karena ini adalah sebuah peristiwa yang mengubah semua. Dan hari ini, kalau kita diundang masuk dalam perjamuan kudus, dalam kita memakan roti dan minum anggur, bukan hanya sekedar saudara makan roti wes cili sempenyisan ya. Saya yakin saudara bisa beli entah roti hijau, roti kuning, roti abang, enggak ngerti saya. Kalau anggur gitu ya, jangankan anggur cuma segitu. Tetapi ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita telah mengalami pengampunan dosa karena tertumpahnya darah Kristus di atas kayu salib. Kenapa saudara? Apa yang terjadi di atas salib? Next selanjutnya. Yesus berteriak dengan suara keras ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Why? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kematian yang menakutkan Yesus, karena dia pemilik kehidupan. Tetapi adalah ketika dia terpisah dengan Allah. Dan ketika dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itulah seluruh dosa umat manusia, seluruh dosa kita, dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa iri hati, dosa macam-macam, fitnah, dengki, percabulan, kenajisan, penyembahan berhala ditanggungkan di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Tetapi memang itulah tujuannya. Karena dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Dia memberikan nyawanya. Menebus kita. Saudaraku, jangankan menebus nyawa. Ya. Banyak di antara kita juga nggak mau ya. Kalau kita suruh nebus apa, gadean orang lain ya. Nggak ada saudaraku. Aku sing gadek ke dewe ya tebus dewe. Apalagi saudaraku menebus, memberikan nyawanya. Nggak ada orang yang mau. Mobil Ferrari banyak. Lamborghini banyak. Tesla banyak. Tapi kalau nyawa cuma satu. Siapa yang mau memberikannya? Tetapi karena kasih Tuhan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal itu berkata. Karena begitu besar. Sampai dikatakan begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Kita peroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Karena apa? Karena akan ada masa kekekalan yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan. Dan bagi kita yang percaya Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali iblis mengintimidasi hidup kita. Oh, kamu ini tidak layak disebut anak Tuhan karena kamu telah berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdosa kita bertobat. Tapi jangan pernah saudaraku engkau berada di bawah intimidasi iblis. Apapun dosa dan kesalahanmu, firman Tuhan berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak peduli seberapa besar dosamu, kalau engkau datang kepada Tuhan dan biarkan darah Kristus itu membasuh engkau, maka engkau disucikan kembali, engkau dipulihkan kembali, engkau dikuduskan kembali. Dan itu bukan karena engkau tinggal di kota kudus, tetapi karena kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Penebusan dosa terjadi. Next selanjutnya. Dikatakan ia sendiri telah memikul saudaraku dalam 1 Petrus 2:24. Dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi saatnya kita setelah kita mengalami pengampunan dosa, maka hidup kita itu harus menjadi orang yang benar. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jangan kita saudaraku menjadi orang Kristen yang kembali hidup dalam manusia lama kita. Itu tidak boleh terjadi. Tapi biarlah kita menjadi orang benar. Telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilung-bilungnya kamu telah sembuh. Dan lebih lanjut dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan. Next slide. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Yang kedua, saudaraku, next selanjutnya. Kenapa keajaiban kuasa darah Kristus itu nyata? Karena dia menjadi pembela kita. Dalam Roma 8, saudaraku, ayat 33 sampai dengan 34 dikatakan demikian. Dan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Wow. Saudaraku, Tuhan itu bukan hanya menebus kita, tapi Dia menjadi pembela kita. Hari-hari ini ada banyak pengacara. Kalau Anda berurusan dengan pengadilan, ada banyak para pengacara yang menawarkan jasanya. Tapi semuanya itu, saudaraku, semuanya, apa saudaraku? Mereka membutuhkan biaya. Tapi Yesus Kristus menjadi pembela kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dialah pembela agung kita. Karena apa, saudaraku? Dia bersedia menjadi terkutuk supaya kita bebas. Dalam Galatia 3 ayat 13, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia sampai rela, saudaraku, terkutuk karena firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang digantung di atas kayu salib. Dan itu semuanya dilakukan oleh karena kasih-Nya. Oleh karena itu next selanjutnya Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya pembela yang tidak usah tukaran, saudaraku. Tidak usah bertengkar. Gara-gara hal apa? Pembelaan itu akan datang dari pihak Tuhan. Dia telah rela mati bagi kita. Saya percaya Dia juga Allah yang sama, yang memberikan akan pertolongannya. Oleh karena itu next selanjutnya dalam Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Itu yang Tuhan katakan. Seringkali dalam pandemi ini, yang sudah berlangsung 2 tahun, kita mengalami ketakutan. Apalagi di awal-awal. Ya. Waduh, saudaraku. Beban itu rasanya stres. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hari ini, setelah 2 tahun kita mengalami pelonggaran-pelonggaran. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena kita tahu Tuhan yang telah menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali hati kita bimbang dan ragu, percayalah. Sesuatu yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kita. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan yang sejati. Kemenangan yang bukan hanya saudaraku mengatasi hidup ini. Tetapi kehidupan dalam kekekalan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kuasa darahnya apa saudara? Kristus mati untuk memberikan kemenangan kepada kita. Dan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumit. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan memberikan kemenangan. Dan Roma 8 ayat 37 berkata dengan jelas, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, Tuhan berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Percayalah. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit semacam ini. Kemarin saya khotbah di satu STT dalam wisuda mereka. Dan temanya adalah going beyond the limit. Melampaui batas. Di tengah-tengah segala keterbatasan. Dan kisahnya
Natsnya diambil daripada Petrus yang membangkitkan Dorcas atau Tabita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi Petrus ketika dia terus percaya kepada Tuhan, dia yang adalah manusia biasa, dia mampu membangkitkan Dorcas. Dia melampaui batas-batas kemanusiaan. Saya mau katakan bersama dengan Tuhan, kita akan melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Batas-batas kemampuan kita. Karena bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Gereja Isa Al-Masih Kudus saya percaya telah dan sedang Tuhan persiapkan untuk going beyond the limits, saudaraku. Karena Tuhan memberikan kemenangan. Terakhir saya khotbah di sini, saya tadi cukup terkejut. Saya lihat saudaraku, videotron saudara, ini saya pikir paling panjang. Punya saya cuma separuh, saya ngaku kalah Pak Lukas. Ya. Punya saya separuh, saudaraku. Lalu buat apa gitu ya? Bukankah ini karya Tuhan yang ajaib yang perlu kita di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini? Saya katakan gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak tertahankan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Jangan kau terintimidasi, saya katakan, oleh masalahmu, oleh kelemahanmu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup dan telah mengucurkan darahnya, memberikan yang terbaik. Saya katakan tadi pagi dalam ibadah Jumat Agung di gereja saya. The great miracle, mukjizat terbesar. Itu bukanlah orang buta melihat, walaupun itu yang sering kali terjadi dalam KKR kita. Orang lumpuh berjalan, orang bisu bicara, orang tuli mendengar. Tapi saya katakan the great miracle, mukjizat yang paling besar adalah ketika seseorang berubah dari masa kekekalan kematian kekal kepada hidup yang kekal. Dari manusia yang dihukum Allah dalam kekekalan menjadi manusia yang bersama dengan Allah dan memuliakan Allah dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kau pikirkan. Saya pikir setelah pandemi, saya meng-cancel ataupun teman-teman meng-cancel semua pelayanan saya. Di Singapura, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di kota-kota besar, di luar negeri. Terakhir saya melayani di Taiwan. Itu sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi mulai melanda, mereka berkata, maaf Pak ya, kita tidak bisa terima dulu. Oke saya katakan, kita tahu situasi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Satu kali saya dihubungi beberapa teman setelah pandemi beberapa waktu. Pak bisa enggak khotbah? Teman-teman di Belanda menghubungi saya. Kita mau khotbah. Bapak mau khotbah, saya minta Bapak khotbah kepada kita semuanya di Belanda dan di beberapa negara Eropa. Saya katakan oke, jam berapa? Jam 8 malam Pak. Oke, saya siap saya katakan. Ya dah, jam 8 malam saudara. Tapi mereka mengingatkan, ingat ya Pak. Tapi tolong diatur waktunya Pak. Jam 8 malam itu waktu Belanda Pak. Tapi di Indonesia itu jam 2 dini hari saudara. Jadi itulah untuk pertama kalinya saya khotbah saudaraku. Jam 2 dini hari sementara istri saya tidur. Saya bengok-bengok di depan laptop saudaraku. Dan itu bukan hanya terbatas di situ. Beberapa dari Australia ikut. Jadi mereka jam 6. Jadi jam 2 di Indonesia. Jam 8 di Belanda, di Australia jam 6 pagi. Dan saya mau katakan ini amazing. Saya katakan luar biasa. Kalaupun mereka sudah mengundang saya lagi, saya katakan, ya hanya sampai di situ, tidak bisa ke tempat yang lain. Tetapi luar biasa, saya mau katakan, jangan pernah saudaraku, kita terbatas karena kuasa darah Kristus itu telah memberikan kepada kita kemenangan yang sejati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian yang paling akhir saudaraku, firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semuanya itu saudaraku telah diselesaikan oleh Tuhan. Tetelestai, next selanjutnya. Tetelestai.
Artinya apa saudaraku? Sudah selesai. Dalam bahasa Ibraninya nislam. Nislam adalah telah diselesaikan. Itu telah dilunasi. It is complete. It is finished. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia selesaikan semuanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Nislam. Nislam. Dan hari ini, percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Keajaiban kuasa darahnya mengampuni dosa kita semuanya. Keajaiban kuasa darahnya menjadikan Tuhan sebagai pembela di dalam hidup kita. Dan kuasa darahnya membuat kita mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Biarlah firman ini akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, dan biarlah kasih kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Jamahan Roh Kudus terus berkarya dan berkarya di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami adalah manusia-manusia yang luar biasa. Kami adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan kami adalah imamat yang rajani. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan melalui kuasa keajaiban darah-Mu, Gereja Isa Al-Masih Kudus beserta dengan seluruh sidang jemaatnya makin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, makin diberi urapan dan kuasa Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan, dan setiap tempat yang ada dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengalami kehausan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati Pak Lukas sebagai gembala kami, teman-teman hamba Tuhan, teman-teman majelis, semua pekerja, semua aktivis, semua sidang jemaat-Mu. The best blessing hamba mintakan kepadamu, mengalir dan turun, turun dan terus turun, mengalir dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, sebelum saya panggil rekan-rekan majelis dan hamba Tuhan maju ke depan, apakah di antara jemaat pada saat ini ada yang belum mengambil hosti dan anggur? Saudara cukup angkat tangan, nanti para majelis akan membantu untuk menyediakan hosti dan anggur. Ada di antara saudara-saudara? Ya, semua sudah? Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta rekan-rekan majelis dan para hamba Tuhan bisa maju ke depan.
Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita sudah dibekali lebih dahulu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu apa artinya Jumat Agung, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib, agar supaya kita yang berdosa, penuh dengan kesalahan, ini akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang berhak menerima waris kerajaan surga. Saudara-saudara, memang salib itu merupakan kebodohan. Saya percaya, tapi bagi orang-orang yang saat ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, salib itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi kita semua. Itulah sebabnya saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya bersama-sama, terlebih dahulu dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawannya ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita meminumnya bersama, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat kebenaran-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sore hari ini dalam sebuah peristiwa spesial di dalam kehidupan kami bersama-sama memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah mati untuk kami, darah-Mu tercurah untuk keselamatan kami. Sebab itu Bapa di sorga, ibadah pada sore hari ini bukanlah sebuah ibadah biasa, tetapi merupakan sebuah peringatan yang istimewa buat kami, bagaimana Engkau sudah berkorban buat kami. Amin. Bagaimana Engkau sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kami. Kami yang tadinya berada dalam kekekalan kematian, menjadi beroleh kehidupan yang kekal. Demikian pula Tuhan dengan perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati pada sore hari ini. Kiranya itu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami perbuat senantiasa ini sebagai peringatan akan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Bapa. Sebuah persatuan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal, sekaligus menikmati semua janji berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati, sebagai kelengkapan dari firman Tuhan yang sudah kami nikmati bersama-sama, menjadi berkat spesial bagi kami sore hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah jadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekaligus menguatkan kami, memberi kami pengertian bagaimana darah-Mu tercurah untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sore ini juga kami bawa dalam doa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, apapun sakit, penyakit dan kelemahan yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang menghambat Tuhan untuk bekerja. Tidak ada satu kelemahan tubuh kami pun yang Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami. Kami tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Segala bagian dalam organ-organ tubuh kami, bahkan sel-sel terkecil dalam tubuh kami, Engkau tahu persis Tuhan bagaimana memperbaiki, bagaimana merestorasi itu semua. Sebab itu Tuhan kami pohonkan Engkau melawat bagi umat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga sore hari ini mereka boleh menikmati lawatan Tuhan yang khusus dalam kehidupan mereka. Sembari menanti kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk terus berharap dan percaya
bahwa Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendiri. Engkau kuatkan dan teguhkan mereka, agar kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat mereka lemah imannya, tapi semakin berharap, semakin bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang kami kenal tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Besok sore akan diadakan lagi ibadah kebangunan rohani yang disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Akan dilayani oleh pembicara yang sama, Bapak Pendeta Sugiarto. Silakan hadir untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan. Besok sore jam 5 di tempat ini. Ya, untuk Bapak Ibu yang biasa duduk di balkon, untuk besok sore supaya efisien tempat, satu bangku bisa diisi 3. Jadi enggak harus 2. Jadi puji Tuhan hari ini antusias jemaat cukup luar biasa. Dan kami akan berusaha beberapa tempat akan kita isi dengan beberapa kursi dan bangku. Ya, itu. Kemudian jangan lupa juga untuk hadir untuk mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah Paskah dengan porsi ibadah yang sama, pagi jam 7 pagi dan siang jam 10. Untuk ibadah jam 10 akan disertai dengan sakramen penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang sudah merencanakan untuk membawa anak-anaknya diberkati Tuhan, tolong untuk hadir lebih awal supaya kita bisa koordinasi. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Apakah ada pengumuman informasi dari seksi wanita? Karena hari ini tepat jatahnya ibadah seksi wanita. Apakah ada Ibu Delima? Ada pengumuman? Tidak ada. Tidak ada. Yang ulang tahun? Paskah wanita kapan, Bu? Tanggal 22, Paskah wanita. Kemudian diingatkan pula Paskah dan ultah seksi pria, hari Selasa tanggal 19, jam 7 malam. Itu saja yang dapat disampaikan. Kita akan segera akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat buat kita. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung pada saat ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Sugiarto akan meninggalkan kita juga besok sore. Beliau akan bawa timnya untuk bersama-sama beribadah di tempat ini sekaligus KKR, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin dan rindu mendapatkan jamahan Tuhan, saudara bisa datang. Juga kalau ada teman-teman saudara yang sakit bisa dibawa ke tempat ini. Ya, terima kasih. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Selain kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk mempersekutukan diri kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Sebentar akan meninggalkan kami untuk pulang ke Semarang. Dan besok akan kembali bersama-sama dengan timnya. Kau pakai dan urapi hamba-Mu supaya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua yang akan dilayani.
Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan apapun juga yang kami bisa lakukan guna kemuliaan dan hormat bagi nama Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memakai kami, khususnya bagi Bapak Sugiarto, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar